kita akan membahas tentang sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi manusia adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi manusia diantaranya, yang pertama ada ginjal, kedua ada kulit, ketiga ada paru-paru, dan yang terakhir atau yang keempat ada hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel ke seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Bagian luar disebut sebagai korteks renalis. Bagian dalam terdapat medula renalis dan bagian dalam terdapat pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal yang merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit penyaring darah. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan dilanjutkan ke saluran-saluran tubulus. Badan Malpighi mengandung gulungan kapiler yang disebut glomerulus. Glomerulus berada dalam kapsula Bowman. Medula renalis tersusun atas saluran-saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran tersebut adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus yang terdapat dalam medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan antara tubulus proksimal dan tubulus distal. Pelvis renalis berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi, dan yang kedua ada tahap reabsorpsi, dan yang ketiga ada tahap augmentasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah. Cairan hasil penyaringan tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat yang tertampung dalam kapsula Bowman disebut urin primer. Urin primer yang terbentuk pada filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Cairan yang dihasilkan oleh proses reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Urin disalurkan ke pelvis renalis, kemudian dikeluarkan dari ginjal melalui ureter dan menuju kandung kemih. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu menampung sekitar 0,5 liter urin. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Akibatnya, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang kedua ada kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan, berbagai jenis kuman, dan mengatur suhu tubuh. Kulit terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, dan yang kedua, lapisan dermis. Lapisan epidermis atau kulit ari terletak paling luar dan tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinasi. Lapisan dermis terletak di bawahnya lapisan epidermis. Lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Paru-paru terletak di sebelah kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput terangkap 2 yang disebut pleura. Pleura merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Aisyah. Apabila ada kesalahpahaman, Aisyah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video Aisyah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Aisyah tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.